sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadra Akbar Manalu, SPD MSN. Saya seorang dosen di program studi seni tari, jurusan seni pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Saat ini saya sebagai dosen tetap dengan fokus keilmuan ilmu pengkajian seni. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada video ini saya akan memaparkan bagaimana proses perkuliahan di dalam kelas saya, yaitu pada mata kuliah pengantar semiotika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang dimana kode mata kuliah ini yaitu MKT 112. Mata kuliah pengantar semiotika berbobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 2. Deskripsi pada mata kuliah pengantar semiotika yaitu mata kuliah ini menjelaskan ilmu semiotika secara umum yang di dalamnya tercakup pengertian, penjelasan mengenai semiotika, poin-poin ataupun garis besar semiotika, pemuka-pemuka atau pakar-pakar semiotika yang sering dikenal orang banyak dan konsepnya sering dipakai oleh peneliti dalam menyelesaikan masalah dibahas dalam perkuliahan ini. Pada mata kuliah ini juga nantinya akan diberikan contoh sederhana yang bisa mahasiswa lihat secara sederhana diaplikasikan dalam contoh-contoh tari. Bagaimanakah ilmu semiotika ini mempunyai peran penting dalam membedah kasus-kasus di dalam tari dan bagaimanakah aplikasinya sehingga pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu untuk mengalurkan alur pemikiran mereka terhadap tari dan semiotika. Tujuan mata kuliah pengantar semiotika yaitu di mana mata kuliah ini nantinya menjelaskan semiotika secara umum yang di dalamnya tercakup pengertian, penjelasan mengenai semiotika, poin-poin ataupun garis besar semiotika, pemuka-pemuka dan tokoh pengantar semiotika. Selanjutnya, dari teori pengantar tokoh semiotika dikaitkan dengan ilmu tari yang nanti kita akan membahas bagaimana makna semiotika di dalam tari. Capaian rumusan pada mata kuliah ini yaitu mampu berpikir secara kritis, logis, dan sistematis, mampu meneliti dan mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang metode ilmiah, dan memiliki wawasan yang luas mengenai kajian tari. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah pengantar semiotika yaitu 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang karirnya secara mandiri. 3. Memahami teori dan konsep-konsep dasar tentang seni tari. 4. Memahami metode penelitian dan mampu menuliskan rancangan, mengumpulkan data, analisis data, dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah secara sistematis. Kemudian memahami konsep-konsep pengembangan kesenian, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, dan terakhir mampu mengkaji isu-isu budaya yang terjadi di masyarakat. Kemampuan akhir yang direncanakan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mengetahui ruang lingkup ataupun capaian materi perkuliahan, dan mahasiswa diharapkan memahami materi ajar sebagai pengantar dan tujuan perkuliahan. Mahasiswa mengetahui sejarah semiotika dan mekanisme dasar semiotika. Mahasiswa mengetahui tokoh-tokoh teori semiotika. Mahasiswa mengetahui bagaimana penerapan teori semiotika dalam karya tari dan melihat karya tari. Mahasiswa mengetahui makna dalam menyampaikan penyajian tari. Mahasiswa mengetahui dan memahami semiotika sebagai bentuk komunikasi dalam seni pertunjukan. Pada pembelajaran mata kuliah pengantar semiotika ini menggunakan metode pembelajaran metode case method, kemudian project based learning, kemudian dengan pendekatan induktif, di mana mahasiswa diharapkan lebih aktif di dalam kelas dan mendapatkan keilmuan dari pengetahuan yang ingin mereka gali.
Selanjutnya, pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, di mana 1 sampai 7 merupakan pertemuan tatap muka, kemudian pertemuan ke-8 ujian tengah semester, yaitu dilakukan juga secara tatap muka. Selanjutnya, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, yaitu pertemuan pembelajaran tatap muka kembali, dan pertemuan ke-16 dilakukan dengan ujian akhir semester secara tatap muka. Pada awal perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk memperjelas hak dan kewajiban, serta menciptakan pembelajaran yang terarah dengan aturan perkuliahan yang telah disepakati secara bersama untuk membangun efektivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya sebagai dosen juga memberikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui pembelajaran yang diajarkan selama 1-16 pertemuan guna membantu mahasiswa mempersiapkan diri serta pembelajaran dapat terarah. Bobot penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari absensi 5%, tugas 5%, PJBL 25%, CATS method 25%, UTS 15%, dan UAS 25%. Saya juga membuat grup WhatsApp untuk mata kuliah pengantar semiotika agar memudahkan komunikasi yang terarah dan memfasilitasi untuk memberikan informasi secara mendalam kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan. Maka selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar semiotika yang dilaksanakan secara tatap muka pada ruang teori program studi seni tari jurusan seni pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dari saya, dosen program studi seni tari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu. Dani, berapa orang yang tidak hadir Dani? 3 orang, Bu. 3 orang, siapa aja? Ada Anjeli, Iya. Salpira, Anjeli, Salpira, dan Rizky, Bu. Kenapa? Izin, Bu. Izin, 3 izin. Iya, Bu. Oke, yang lain berapa orang Anda dan? Yang Totalnya? ada 15 orang yang hadir. Iya, ada 15 orang. Semuanya oke, dah. Nah, sekarang kita langsung saja mulai perkuliahannya. Namun Ibu ingin menanyakan dulu materi pembelajaran kita minggu lalu di pertemuan kedua. Ada yang masih ingat? Masih. Masih, ya? Siapa? Oke, Okta. Untuk minggu yang lalu kita mempelajari tentang pengertian semiotika. Oke, pengertian semiotika. Apa itu semiotika? Untuk pengertian semiotika itu yang saya tahu ya tentang makna, Bu. Tentang makna. Oke, ada yang menambahin? Ada tentang mengenai simbolnya, Bu. Mengenai Simbol-simbol. simbol-simbol. Oke, ada lagi? Tentang Santi? Tentang penanda dan petanda. Baik sekali, baik. Benar sekali yang dibilangkan teman-teman kita di sini. Tadi ada semiotika itu berkaitan dengan makna, simbol, penanda dan petanda. Jadi semiotika itu adalah sebuah ungkapan makna atau sebuah media komunikasi. Untuk media komunikasi yang disampaikan melalui simbol-simbol tanda yang memiliki makna yang disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau kita di tari dikaitkan semiotika dengan tari, simbol kita melalui apa? Gerak. Melalui tubuh yang digerakkan. Nah, itu menjadikan sesuatu media komunikasi kepada penonton. Melalui tubuh, melalui gerak, itulah semiotika tadi, petanda dan penanda. Baik, selain gerak ada apa lagi? Ada
penyampaian makna dalam konsep. Contohnya ada. Contohnya kayak TA tugas akhirnya Kak Meska kemarin Bu. Oke. Yang lain nonton? Oke. Kostumnya itu ada tali-tali berubah gitu kan. Oke. Menurut dari yang juga ditangkap itu untuk penyampaian emosinya yang nggak stabil. Penyampaian emosi yang tidak stabil itu kalau Anjeli tangkap. Nah, yang lain mungkin ada menangkap yang sama dengan Anjeli? Ada? Gak ada. Gak ada. Berarti Anjeli menangkap seperti itu. Ada juga yang pemaknaan dia ditangkap oleh orang lain. Ada juga dia sudah memiliki makna. Bagaimana kita menentukannya itu? Dengan hadirnya teori. Nah, pertemuan hari inilah kita akan membahas tentang bagaimana tokoh-tokoh semiotika beserta teori-teorinya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah untuk kita supaya tahu siapa sih tokoh-tokoh teori semiotika, pengantar semiotika ini, dan kemudian teori-teori tersebut seperti apa sih sehingga kita mengetahui saat kita menonton karya atau akan membuat karya. Jadi karya itu mempunyai makna. Kembali lagi, semiotika itu adalah sebuah makna, sebuah pesan yang akan kita sampaikan kepada penonton. Jadi kalau pesannya tidak tersampaikan, maka simbol-simbol itu tidak berfungsi, penanda dan petanda itu tidak berfungsi. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh dari semiotika tadi? Tapi sebelum ke tokoh-tokoh semiotika itu ada menunjukkan sebuah video. Nah, ini video dari dosen kita karya Bapak Fitra Aryansyah. Nah, di video ini kalian nanti nonton sebentar, baru kita akan lihat tokoh-tokohnya dan teorinya. Nanti kalian akan menemukan, oh video tadi Bu cocoknya dengan teori A, video ini cocoknya dengan teori B. Nanti kita akan melakukan pendekatan seperti itu. Paham? Paham. Baik. Oke, sampai di situ aja. Ada semiotika tadi kan, ada simbol, ada penanda. Dari video ini dilihat simbol apa aja yang muncul? Tali, kemudian iya, teriakan, tali, teriakan, dan ada beberapa hal lagi dari kostum dan lain. Warna lighting masuk nggak? Masuk kan? Itu adalah sebuah simbol atau sebuah pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, sekarang kita lihat tokoh-tokohnya. Nanti kita lihat ya, ingat kan videonya, nanti kita akan flashback kembali ke video. Nah, tokoh-tokoh semiotika itu ada Source, Peirce, dan Carters menjadi rujukan bagi perkembangan semiotika pada abad 20. Jadi tokoh-tokoh semiotika ini banyak, tapi yang tiga ini adalah rujukan. Yang paling sering adalah tiga, yaitu ada siapa aja? Ada tiga tokoh ini yang berperan penting dalam perkembangan semiotika saat ini. Kita kan ini mata kuliah pengantar semiotika, jadi kita hanya mengupas di pengantarnya saja, di bagiannya saja. Kalau kita mengupas lebih dalam, maka pelajaran semiotika ini sangat-sangat seru dan sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, yang pertama kita membahas adalah teori Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure ini tadi yang disampaikan oleh teman kita Santi, yaitu dia berkaitan dengan penanda dan petanda. Nah, ibu mau tanya nih, kita nggak usah kaitkan dulu dengan tari, ya. Kalau misalnya ada lampu hijau di lampu jalanan, lampu hijau pertanda apa? Jalan. Kalau merah? Berhenti. Itu siapa yang buat? Kesepakatan siapa? Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang sudah ditampilkan melalui simbol. Oke. Nah, kalau misalnya ini penanda dan petanda itu kalian pahami, penandanya yang mana? Penandanya itu ya lampu. Penanda? Penanda itu lampunya. Oke. Petandanya? Oke, benar sekali ini. Jadi penandanya itu adalah
objeknya, bendanya, bentuknya, wujudnya. Kemudian petanda tadi adalah pemaknaan yang pesan yang ini disampaikan, yang ditransfer ke pemikiran kita. Begitu juga di tari gitu. Nah, tapi kan setiap karya itu kan dia ada yang karyanya itu kayak tadi Anjali menginterpretasi. Kostum tadi itu seperti apa jadi interpretasinya? Emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil. Nah, kalian tadi kan nonton juga katanya. Kalian berpikir seperti itu juga? Enggak, kalian bilang kan? Itu berarti rekan-rekan mahasiswa itu bukan tergolong dari teori Ferdinand de Saussure. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena tidak disepakati bersama. Oke, karena itu belum itu tidak karena itu menjadi interpretasi. Kalau Ferdinand dia sudah mempunyai makna atau pesan yang sudah ditandai, sudah menjadi kesepakatan bersama seperti itu. Paham? Paham. Nah, kalau paham Ibu mau contoh satu yang berkaitan dengan tari, dia sudah ada maknanya. Nopi. Misalnya pada tari pembukaan, misalnya pemuja Jambi yang mereka membawa randuk Tuhan Guru, itu kan dari sepakatin bersama kalau untuk randuk ini sebagai petanda kita memuliakan tamu. Oke, memuliakan tamu. Nah, petandanya dari mana? Dari randuknya tadi, ya kan? Nah, kalau gerak, ada yang bisa contoh gerak? Itu kan dari properti. Diki, di Sumatera Utara ada tari apa? Ada tari Batak Toba kan? Gerakannya? Itu apa petandanya? Somba itu petanda apa? Penghormatan. Jadi kalau kita bergerak, 1, 2. Kalau di sini kan kita menghormati. Kalau di sini beda lagi maknanya. Itu kan sudah menjadi simbol penyampaian pesan kita menghormati orang yang kita somba, ya kan? Ada namanya somba adat, ada somba debata. Begitu juga tari-tari. Nah, mayoritas tari yang berkaitan dengan Ferdinand de Saussure ini adalah tari-tari tradisi. Benar sekali. Paham? Paham ya? Nah, ada pertanyaan untuk Ferdinand de Saussure? Belum? Kita next ya. Tadi penanda dan petanda. Ini ada yang teori tokoh kedua. Siapa namanya? Peirce. Nah, Peirce ini adalah yang tadi disampaikan oleh Anjali. Dia mempunyai interpretasi di mana Peirce terdiri dari simbol, icon, indeks, dan objek yang dilihat itu mengantarkan sebuah interpretasi dan itu memiliki pemaknaan yang diinterpretasi. Rata-rata ini merupakan karya kontemporer, hampir bukan berarti ya, tapi rata-rata karya kontemporer. Kenapa? Karena kita ketika melihat karya kontemporer, ketika kita mendengarkan sinopsis, kemudian kita menonton, pasti ada imajinasi pemikiran kita berbeda-beda. Karena contoh misalnya ada karya dosen kita Pak Sabri, filter kita berpikir judulnya itu apa? Penyaring kan? Nah, itu filter itu kan banyak. Ada filter kebudayaan, ada filter kehidupan sosial, ada filter untuk apalagi sekarang teknologi, filter handphone untuk melihat apa yang bisa kita tonton. Nah, dari judul aja yang tari kontemporer itu memiliki pesan dan interpretasi kita masing-masing. Ketika kita menonton karya, oh itu ternyata maknanya. Paham? Paham. Nah, Ibu pingin kalian menggali lebih dalam tentang teori. Kita terakhir ada Barthes tadi ya. Nah, Barthes ini, Roland Barthes ini dia tentang teori yang denotasi dan konotasi. Dia yang berkaitan dengan petanda menjelaskan hubungan terkait makna yang eksplisit, tidak langsung atau tidak pasti. Ini biasanya mitos, cerita-cerita rakyat. Nah, itulah gambaran tentang 3 tokoh tadi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, Ibu akan membagikan kelompok untuk tugas kalian selanjutnya. Nah, sebelum Ibu bagikan kelompok, ini tadi kan Ibu tampilkan sebuah video. Nah, contoh tugas kalian adalah kalian mencari video seperti ini. Nanti Ibu akan bagi sesuai dengan teori siapa yang akan kalian bahas.
Video ini kalian cari, kemudian kalian bahas, kalian kupas tuntas berdasarkan teori dari tokoh semiotika yang telah kita bahas hari ini. Paham? Paham. Jika tadi setelah nonton video tergambar kan? Oh, cocoknya teori siapa ini? Tergambar kan? Nah, begitulah tugasnya. Sebelum kita bahas tugas, pembagiannya ibu bagi dulu kelompok. Santi, Nopi, Putri, kemudian Okta sama Ranisa satu kelompok. Kemudian Bella, Cynthia, Rini, Siska sama Edo satu kelompok. Kemudian Dandi, Diki, Amel sama Nia satu kelompok dengan yang tidak hadir. Oke, jadi yang tidak hadir satu kelompok dengan kalian. Total kelompoknya ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok akan ibu bagi. Untuk kelompok Dandi membahas tentang teori Ferdinand de Saussure. Kemudian kelompoknya Rini sama Edo dan kawan-kawan teorinya Peirce. Kemudian kelompoknya Putri, Nopi, Santi dan Okta yaitu membahas tentang Roland Barthes. Oke, ada pertanyaan untuk tugas? Ibu, Ya Putri. ini untuk tugasnya masih kurang paham, Bu. Oke, nah Putri belum bahas, jadi ibu ulangin ya. Kalian mencari satu buah video kayak yang ibu tampilkan ini, video yang sesuai dengan teori yang telah ibu bagi tadi. Nanti kalian kupas tuntas berdasarkan semiotika dari teori tokoh masing-masing. Bu, yang dibahas apa aja? Namanya seni pertunjukan, elemen-elemen tari itu kan menyangkut semuanya kan, tidak hanya gerak, tetapi ada lighting, kostum, make up, kemudian properti. Nah, pola lantai itu juga termasuk. Itu kalian bahas sesuai dengan teori dari masing-masing tadi. Kembali ulangi, kelompok Dandi menggunakan teori dari Ferdinand de Saussure. Oke, ini oke. Kelompok Nopi, Barthes. Oke, paham? Paham. Nah, kalau paham, demikian perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelum ibu tutup, ibu mau tahu kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Siap, saya Bu. Oke, silakan Dandi. Apa kesimpulan kuliah kita hari ini? Baik, kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini tentang semiotika. Secara singkatnya, semiotika itu pembahasan tentang tanda dan penanda. Dan dalam semiotika ada 3 tokoh penting. Yang pertama itu ada Ferdinand, dan terus ada Peirce, sama ada Roland Barthes. Nah, di dalam 3 tokoh ini terdapat beberapa perbedaan. Di bagian Ferdinand, dia membahas tentang linguistik atau struktural. Tanda terdiri dari signifier atau penanda dan signifier atau petanda. Terus di dalam Peirce itu mengklarifikasi tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol. Sementara di Roland Barthes dia mengembangkan semiotika dalam kajian budaya dan media. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Dandi. Nah, ibu berharap untuk rekan-rekan yang lain bisa juga memahami seperti yang Dandi telah pahami. Sampaikan ke pemikiran masing-masing. Ibu harap sampai ilmu hari ini, baik pertemuan kita ketiga pengantar semiotika hari ini selesai karena kita 2 SKS. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.